Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wajaba siyama Ramadan wa ja'ala sahra Ramadan sahra siyam wa sahral mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah allazi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ikhwanul kiram, kaum muslimin yang saya hormati dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita taufik dan hidayah, dan Allah melancarkan kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua sampai kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Mengenai kewajiban puasa Ramadan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jelas diturunkan di kota Madinah, disebut ayat Madaniyah. Karena satu ayat Al-Qur'an yang diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu itu menandakan bahwa ini ayat, yaitu ayat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah. Kalau Allah berfirman mengawali ayat dengan kata ya ayuhan nas, itu biasanya ayat Allah turunkan ketika baginda Rasul ada di kota Mekah, disebut ayat Makkiyah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas yang Allah seru, yang Allah panggil, yang Allah wajibkan orang-orang yang beriman. Orang kafir berpuasa tidak sah puasanya, karena syarat puasa itu diantaranya adalah beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kutiba. Di sini kutiba, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan ayat purido, diwajibkan. Alaikum, kepada kalian, asyam, berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa Ramadan. Dan ingat, kewajiban puasa bukan hanya kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat sebelum kita diwajibkan juga berpuasa di zaman dahulu kala. Bahkan di dalam kitab tafsir As-Sa'labi juz kedua halaman 62, ketika Nabi Adam Allah turunkan dari surga ke dunia ini, Nabi Adam badannya menghitam karena terbakar dengan matahari. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Adam, apakah kamu mau badanmu kembali memutih? Ya iyalah wahai Jibril. Lalu bagaimana dan apa yang harus aku lakukan? Kata malaikat Jibril, wahai Adam, kamu harus berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 yang disebut hari terang. Hari-hari di mana tanggal 13, 14, 15 itu disebut hari-harinya terang. Yang akhirnya Nabi Adam alaihissalam dia berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15. Nah itulah Nabi Adam dan umatnya diwajibkan berpuasa. Cuman puasanya Nabi Adam yaitu setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15. Lalu dalam tafsir At-Tabari, Nabi Nuh beserta umatnya juga sama berpuasa. Cuman puasanya mereka pada tanggal 13, 14, 15 sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bahkan umat terdahulu Nabi Daud juga sama oleh Allah diwajibkan berpuasa. Cuman syariat puasanya beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Daud berpuasanya yaitu satu hari puasa, satu hari berbuka. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Sampai Rasulullah pun dengan para sahabat melaksanakan puasa Daud seperti itu.
Bahkan umat terdahulu melakukan puasa seperti orang-orang Nasrani. Sama puasanya bulan Ramadan 30 hari. Cuman beda syariatnya. Kalau kita berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib. Tapi kalau umat Nasrani, mereka berpuasa 30 hari bulan Ramadan dari Isya sampai Isya. Jadi habis Isya jangan makan. Tidak ada sahur. Itu. Makanya bagi umat Nabi Muhammad SAW disunatkan sahur. Kenapa? Apa faedahnya disunatkan sahur? Supaya membedai puasanya umat Yahudi dan Nasrani yang disebut Ahlul Kitab. Karena umat Yahudi dan Nasrani, mereka sama dengan kita. Puasa bulan Ramadan 30 hari. Cuman bedanya kalau umat Yahudi dan Nasrani berpuasanya itu dari Isya sampai Isya. Habis Isya tidak boleh makan. Yang akhirnya mereka keberatan itu mengganti puasa mereka di musim dingin dan di musim panas dengan menambahkan harinya. Seperti itu. Jadi Allah mewajibkan puasa Ramadan bukan hanya kepada kita, tapi umat-umat terdahulu pun oleh Allah diwajibkan puasa Ramadan. Lalu apa hikmah dan tujuannya Allah mewajibkan kita berpuasa Ramadan? Jelas ayat melanjutkan la'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa. Syekh Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan tafsirannya atau menjelaskan tafsiran la'allakum tattaqun. Di situ dalam tafsir Jalalain Al-Ma'asiyah, arti tatakun di situ supaya kita terjaga dari kemaksiatan. Kenapa? Apa? Puasa bisa menjaga kita dari kemaksiatan. Jelas. Karena dengan puasa li'annahu tuksiru syahwat, bisa menghancurkan syahwat. Li'annaha mabda'uha, karena syahwat adalah pangkal sumber dari segala kemaksiatan. Jadi dengan kita melakukan berpuasa, kita akan terjaga dari kemaksiatan. Karena dengan berpuasa, syahwat yang menjadi sumber kemaksiatan akan terkikis habis. Itulah hikmah puasa Ramadan, supaya kita bertakwa. Sehingga kalau kita melakukan puasa Ramadan, kita sedang berpuasa, tapi masih melakukan dosa, la faidata, puasanya tidak ada faidahnya. Kita lagi berpuasa, tapi tidak bisa menahan nafsu dan syahwat. Masih banyak dosa baik zahir dan batin yang kita lakukan, maka tidak ada faidahnya puasanya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Pahala puasa yang begitu besar tapi tidak kita dapatkan. Makanya jelas dalam hadis, kamin so'imin laisa min siyami ilal juwal atos. Di situ kami adalah kamkobariyah. Di makna kasir, artinya banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga. Ini puasanya siapa? Puasanya orang-orang yang masih tetap menjalani kemaksiatan. Makanya puasa itu padahal perisai, kata Rasul, as-saum junnatun. Puasa itu perisai. Perisai itu apa? Perisai itu ibarat baju perang, penjaga diri. Kalau baju perang penjaga diri dari tombak dan panah serangan musuh. Tapi kalau puasa penjaga bagi diri kita dari apa? Dari kemaksiatan. Terutama membakar syahwat. Kalau kita lagi puasa, tapi syahwat kita masih membeludak, sehingga kemaksiatan masih sering kita lakukan, baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hati, maka apa gunanya puasa kita? Makanya dengan puasa mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan akhirnya kita terjaga dari segala kemaksiatan, sehingga puasa kita benar-benar berfaedah bagi diri kita, sehingga kita mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Hadirin, sekian singkat dan mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi diri saya pribadi, umumnya bagi semuanya. Khudmat syofa wa da'amal kadar, ambillah yang baik dan buanglah yang buruk, yang benar dari Allah, yang salah itu murni dari diri saya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.